Ya ampun sakit banget, sumpah. Ih, siapa sih ini lagi nih yang lempar? Kamu, aku tahu kamu ngelempar botol ini kan? Aku nggak, kamu kan yang lempar botol ini? Hah? Kamu mencat aku? Bilang kamu siapa? Hah? Pak David apa-apaan sih Pak David? Nggak usah kayak gitu, Bay. Kamu nggak apa-apa, Bay. Oh, Pak David tahu sopan santun kan? Pak David kerja di perusahaan besar kayak gini tapi nggak tahu attitude. supaya pacar kamu ini sadar kalau dia itu orang miskin, tahu nggak? Jadi Rif, Ya, ini salah satu perusahaan milik orang tua Mas Bayu yang nantinya bakal diwariskan sama Mas Bayu. Dan nanti saya juga bakal perkenalkan Mas Bayu sama orang kepercayaan dari orang tua Mas Bayu yang dikasih tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan. tapi sebenarnya kan aku nggak perlu buat datang ke kantor ini, ke perusahaan ini, Rif. Emang yang bertanggung jawab di perusahaan ini siapa, Rif? Ada namanya Mbak Vivi, Mas, dan dia itu orang yang sangat dipercaya sama Pak Bos besar. Jadi ada apa-apa Pak Bos selalu tanya ke Mbak Vivi tentang perusahaan ini. Beda dengan perusahaan yang saya pegang. Jadi kita bersama walaupun perusahaan kita berbeda. Tapi kalau misalkan aku tahu mau datang ke perusahaan, aku nggak bakalan berpakaian kayak gini, Rif. Kalau kayak gini kan aku nggak mungkin masuk ke dalam. Ya, lagian ini kan cuma pertemuan antara Mas Bayu sama orang yang bertanggung jawab di sini, nggak ketemu sama seluruh karyawan yang ada di sini, Pak. Jadi ya menurut saya nggak masalah lah kalau nantinya juga Mas Bayu bakal masuk ke ruangan, toh ini juga nanti perusahaan bakal milik jadi Mas Bayu. Berarti gini aja deh, lagi aku mau keliling-keliling dulu. Kamu bisa hubungin siapa namanya tadi? Mbak Vivi. Vivi. Kamu bisa hubungin Vivi buat datang ke sini. Nanti aku bakal ngobrol sama dia. Soalnya kalau aku terus terang ya, Rif, sebenarnya aku nggak tahu mana aja yang bakalan dipegang sama aku. Soalnya kan kamu tahu, aku anak satu-satunya dari orang tua aku. Ya kemungkinan juga gak bakalan berpindah tangan kok, Pak. Pastinya semua perusahaan yang dimiliki orang tua Mas Bayu nantinya juga bakal jatuh ke tangan Mas Bayu. Karena ya seperti yang Mas Bayu bilang, Mas Bayu anak satu-satunya. Win, Iya sih. Kenapa? aku ada yang harus diomongin sama kamu. Apa? Kerjaan. Kita ngomong di kantor aja nggak sih di dalam? Jangan, kita ngomong di sini aja. Kenapa sih, Fis? Kamu tuh sendiri kan, selama ini jabatan aku gitu-gitu aja, dan gaji aku ya mentok. Apa yang sudah menjadi peraturan perusahaan? Ya iya. Terus masalahnya di mana? Kok baru sekarang kamu ngeluh soal gaji? Ya aku minta bantuan sama kamu Soal supaya gaji? bukan masalah jabatan, ya. Aku pengen menggeser jabatan Pak Rudi sebagai seorang manajer. Gimana caranya? Win, kalau aku bisa melakukan sendiri, aku gak bakal mungkin minta bantuan sama kamu. Ya gimana? Ya kita harus menjelekkan citra Pak Rudi di Pas depan pagi aku pimpinan. tiba-tiba disuruh kayak gini, kaget tahu. Kamu maksudnya ngajak aku juga di jabatan itu atau kamu sendiri ini yang naik jabatan? Ya kalau masalah kamu nantinya, kalau aku udah menjadi seorang manajer, ya, Terus? aku bakal ngangkat jabatan kamu dan
aku bakal memberikan bonus yang besar buat kamu. Hah? Ya cukup menggiurkan sih. Ya, aku tertarik. Siapa sih yang mau jadi asisten manajer? Tapi gimana caranya? Ini juga cukup beresiko loh. Fit. Udahlah, kalau masalah rencananya biar aku yang atur semuanya. Kamu tinggal melakukan apa yang aku suruh. Oke? Iya. Tapi aman kan? Aku takut kena masalah dan pada akhirnya membuat aku lebih buruk dari ada yang aku pikirkan. Kamu tenang aja ya. Selama ini aku udah mengatur semua rencana supaya tidak ada celah kesalahan meskipun itu sedikit. Hah? Kita bakal Iya. aman. Oke? Ya udah aku percaya nih sama kamu. Dan satu hal lagi, aku butuh bantuan kamu. Apalagi? Selama ini aku tertarik sama Putri. Putri OB. Iya. Tapi udah kamu kasih tahu. Semalam saya udah kasih informasi sama Mbak Ufi kalau Mas Bayu bakal datang ke sini. Ini udah sekitar jam 10. Ya udah, gini aja deh. Kamu tunggu di sini, suruh Vivi itu datang ke sini. Aku mau keliling-keliling dulu. Karena aku juga akan pertama kali datang ke sini. Aku juga nggak tahu gedung ini untuk apa. Terus yang di lantai 2 itu untuk apa. Tapi aku nggak mau masuk ke dalam, soalnya aku berpakaian kayak gini kan. Ya, menurut saya seperti itu. Soalnya nanti kalau Mas Bayu ngerasa agak nyaman untuk masuk ke dalam, ya saya bakal ngomong sama Mbak Ufi untuk nemuin Mas Bayu di sini. Iya, soalnya nggak sopan juga. Udah deh, kalau kayak gitu, aku mau keliling-keliling dulu. Nanti aku balik lagi ya sini. Iya. Iya, harus semangat dong. Masa nggak mau semangat? Iya Bu, ada apa Ibu tiba-tiba datang ke sini? Udah kamu pel nih. Udah sih, tapi belum sebelah sana. Ya Ada udah deh, apa, Bu? kalau gitu saya mau duduk sini. Jangan Bu, kita berdiri aja Bu. Vivi ngapain sih? Nggak cocok tau Bu. Sini, benerin ini apa sih kamu? Kalau kerja tuh kudu yang rapi. Vivi baik banget. Oh iya, saya mau makasih banyak sama Bu Vivi karena selama saya kerja di sini, Bu Vivi itu baik banget sama saya. Bu Vivi itu atasan saya yang paling baik dan suka traktir. Suka traktir. Ayah kamu juga banyak membantu papa aku. Jadi ya wajar dong. Aku pengen kalau kita lagi berdua, kamu gak usah panggil ibu. Panggil mbak aja. Iya jangan dong Bu. Saya kan bawahan Bu Vivi. Gak pantas juga saya manggil Mbak. Kenapa emang? Aku Nanti juga, saya Pak. nganggep Apa? saudara kandung lagi. Ya nggak apa-apa, lagian kan ayah kamu juga sedekat itu sama keluarga aku. Putri, aku makasih ya sama kamu karena kamu tuh selalu jujur dalam kerjaan kamu. Kalau bukan karena kamu, aku udah kebingungan kehilangan tas yang isinya duit banyak kayak gitu. Kenapa sih? Kamu nggak ambil aja, kamu kabur, kamu bisa kaya tuh. Lagian kan aku nggak bakal tahu kalau itu kamu yang nyolong. Padahal itu sebenarnya kesalahanku yang ya teledor kayak gitu. Ya nggak mungkin lah Mbak, karena kalau orang itu harus jujur. Siapa tahu kalau kita jujur, kita baik, orang lain pasti bakal baik juga sama kita kalau kita dalam kesusahan. Itu 2M loh waktu itu. Iya saya tahu dan saya nggak tertarik buat ngambil uang 2M. Tapi kalau tiba-tiba dikasih nih, nggak mungkin saya tolak dong. Putri, kamu sabar dulu ya. Nanti kalau udah ada posisi kosong, kamu juga nggak bakal selamanya kok jadi OB. Aku lihat kamu tuh pintar banget. Maksudnya ya kamu mudah belajar, kamu selalu paham apa yang aku mau. Kamu tuh banyak ngebantuin aku. Bentar lagi kan si Ani resign tuh harus ikut suaminya keluar kota. Jadi dia kan nggak bisa jadi asisten aku lagi. Jangan bilang, tapi emang saya pantas Bu, Mbak jadi asisten Mbak Vivi. Kan kamu Sedangkan saya kerja kuliah aja sama, nggak lulus. hey, kamu kan udah paham gimana cara kerja aku.
apa yang harus disiapin, kamu udah paham, kamu ngerti banyak hal. Kamu sabar dulu ya, mungkin sekitar ya sebulan ke depan. Nggak apa-apa, saya kerja kayak gini aja udah bersyukur banget. Kamu kalau punya banyak duit nanti kan bisa sambil kuliah. Iya, nanti kalau pekerjaan saya udah lancar semuanya, saya bakal nerusin kuliah, saya bakal bahagiain orang tua, saya bakal nerusin sekolah adik saya. Tinggal ibu kamu ya. Tapi bener-bener deh, ayah kamu tuh orang yang baik. Pantesan putrinya udah cantik, namanya juga Putri, pinter lagi. Mbak, jangan sering muji saya, nanti saya terbang tahu. Ya udah, terbang yang tinggi. Jangan ngebiarin orang lain injek-injek kamu. Saya bersyukur banget ya bisa kenal sama Mbak Vivi. Saya juga bersyukur saya bisa kerja kayak gini. Ya, Put, ayah kamu tuh juga udah banyak nolongin papa aku. Sampai-sampai ayah kamu celaka gara-gara nolongin papa. Aku minta maaf ya. Apa-apa, semuanya kan emang takdir. Ya udah deh, aku bakal ngurus kerjaan. Nanti kalau udah siap, kamu gantiin posisi Ani ya. Iya. Sabar dulu. Semangat, Mbak. Kamu juga ya. Apaan sih kamu, Fit? Nih aku udah cukup kaget loh kamu mau jadi manajer. Kamu udah keren-keren mau jadi manajer, tertariknya sama aku, Fit. Ya menurut kamu ini merasa aneh kan? Ya. Iyalah, Tapi ini ini saya mimpi, tahu. tentang perasaan, Win. Ya, aku melihat dan memperhatikan gerak-gerik Putri. Dia itu orangnya baik. Iya, Saat- memang cantik, memang siapa sih yang nggak suka? Cuman kan dia OB posisinya. Cowok-cowok mikir dua kali kali mau Ini. ngedeketin cewek. Masalah jabatan, ya itu nomor 2 buat aku. Jadi yang paling penting aku harus Ya harus bukan, bantuin maksudnya kamu. jabatan Putri di sini itu nomor 2. Ya, yang Oh. terpenting perasaan aku bisa tersampaikan ke Putri dan Putri menjadi milik aku. So, aku harus bantuin gimana soal Putri? Aku juga Ini kamu nggak gimana? begitu. Kamu gimana sih? Kamu ini perempuan. Tentunya kamu bisa merasakan naluri seorang perempuan, Win. Hah? Kalau yang ini imbalannya apa nih? Aku jadi pusing soalnya ini belum apa, aku udah pusing duluan mau nyomblangin orang kerjaan di kantor masih banyak. Win, kalau masalah imbalan, ya nanti aku bakal ajak kamu shopping dan aku bakal transfer uang 5 juta ke rekening kamu. Pas jadi manajer. Ya enggak Kan sekarang lah. kamu lagi ngeluh soal gaji. Emang kamu sekarang punya duit buat bayar imbalan terus ngajak aku shopping, transfer aku 5 juta. Win, kalau masalah uang mah bisa diatur, tau enggak? Kamu kok sekarang jadi gimana ya, Fit? Emang beneran nih kamu mau ngasih imbalan sama aku? Kamu tahu kan kita cuma kerja di... Udahlah, yang terpenting kamu untung aku bisa mendapatkan Putri. Itu tujuan aku. Hah? Udah deh aku usahain. Ya, udah. Katanya mau ke ruangan, malah di sini. Iya, barusan kata salah satu karyawan yang ada di kantor ini, Mbak Wifi ada klien penting yang nggak bisa diganggu. Jadi Iya, saya- masih ada meeting bentar. Oh. Maaf ya Mas Arif ya. Iya, nggak Lagian masalah. kenapa nggak nunggu di dalam aja sih, ngerokok ya di sini ya? Bukannya gitu, Mbak. Nah, takutnya karyawan di sini merasa nggak enak kalau saya ada di dalam, takut keganggu. Iya, mana mungkin ngerasa nggak enak. Ya kan mereka nggak tahu kalau saya penanggung jawab perusahaan yang lain. Nah, Ya kan sekalian bisa saya kenalin. Siapa tahu Mas Arif juga bisa ngasih tips-tips nih buat karyawan aku yang agak bandel-bandel. saya ini mau belajar banyak sama Mbak Vivi. sebenarnya. Justru saya mau belajar sama Mas Arif. Ya seperti yang semalam saya udah omongin sama Mbak Vivi, kalau pewaris tunggal dari Atmaja Group bakal saya bawa ke sini untuk kenalin sama Mbak Vivi. Serius jadi itu Mas? Iya, serius, dan sekitar 5 menit yang lalu saya baru nyampe sini kok. Oh Dan, terus anaknya Pak Atmaja? Beliau katanya masih mau keliling, nggak mau lihat kondisi di perusahaan ini kayak gitu. Jadi saya Udah bilang, sampai sini? udah kok. Loh, Eh, kok anak-anak nggak ada yang bilang ya? ya jadi sebelum Terus dari tadi aku perhatiin nggak ada tuh yang heboh-heboh gimana-gimana. Soalnya anak-anak tuh biasanya kalau udah
kelihatan ada orang ya pasti udah pada heboh, pasti pada bergosip dan bilang sama aku ini nggak ada dari tadi. Ya nggak bakal mungkin ada yang tahu lah Mbak. Lagian Mbak Vin nanti juga kalau ketemu sama pewaris tunggal itu juga nggak bakalan nyangka kalau itu orangnya. Ya, Kok soalnya gitu? ya Kak nggak dikawal, pasti pakai sopir kan? nggak mau dia Mbak, dia itu berbeda sama. Nggak ada mobil-mobil ini di sini. Pas juga ya motornya. Ya ampun sakit banget, sumpah. Ih, siapa sih ini lagi nih yang lempar? Kamu? Oh, aku tahu kamu ngelempar botol ini kan? Aku nggak. Kamu kan yang lempar botol ini? Kamu kok marah-marah sama aku, Put? Lagian, aku minta maaf ya, Put. Ternyata botolnya kena kamu. Ternyata, ya emang kena aku, Bay. Ya aku minta maaf karena aku nggak ngeliat kalau misalkan ada orang. Bawa aku ke puskesmas nggak? Sakit nih. Aku bisa gagal otak tahu nggak gara-gara botol yang kamu lempar. Iya udah, aku minta maaf. Kamu ngapain di sini, Put? Terus ngapain kamu pegang buat ini buat ngepel kan? Aku kerja di sini. Oh, kamu kerja di sini? Kamu ngapain di sini? Oh, aku nggak ngapa-ngapain kok. Kamu jadi OB di sini? Di perusahaan ini? Nggak ngapa-ngapain. Emang ini wisata, kamu nggak ngapa-ngapain di sini? Iya, enggak. Cuman aku lagi jalan-jalan aja. Bentar, Aku ikut. jalan-jalan ke kantor. Ya enggak, aku ikut temen aku. Oh, Kamu apa kabar, Put? kabar aku baik. Kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik. Benjol nggak, Bay? Oh, enggak kok. Enggak benjol. Aku minta maaf ya, Put. Kalau misalkan aku tahu ada orang, ya aku nggak bakalan nendang botol ini. Tapi emang nggak beneran nggak kelihatan orang sebesar ini, kamu nggak kelihatan. Ya, beneran nggak kelihatan. Udah, aku minta maaf ya. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin nggak sengaja, disengaja juga. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku lama nggak dengar kabar tentang kamu, Put. Pacar kamu gimana, Bay? Udah lama ya pacaran atau udah mau nikah? Emang aku pacaran sama siapa yang kamu tahu? Aku kan nggak pernah pacaran semenjak aku putus sama kamu. Ya aku kan nggak tahu, aku juga udah lama banget nggak dengar kabar tentang kamu. Siapa tahu kamu udah punya pacar 3, 4, atau 5 sekaligus. Put, kamu tetap aja ya dari dulu selalu suzon sama aku. Nggak seuzon, Bay. Dari dulu kan kamu emang kayak gitu. Kayak gitu gimana? Suka banyak pacarnya. Ya beliau ikut saya tadi dan dia itu nggak mau, katanya mobil pribadinya nggak mau, dia pakai mobil saya aja, bilangnya gitu. Kok gitu? Ya dia itu beda sama Pak Maja ya? yang kalau sikapnya emang beda itu Mbak. Dia itu lebih orangnya supel sih, nggak mau yang glamor jadi Kok aneh gitu, Mas? ya mungkin. Ya udah deh, aku siapin apa nih? Hah? Ya aku harus kayak gimana Mas Arif selain kerjaan yang aku prepare, terus dia sukanya makan apa, atau aku jamu kayak gimana, atau kita bawa dia ke resto aja sih, makan di tempat yang enak. Dia gak bakalan mau Mbak. Dia itu kesini ya selain untuk ketemu sama Mbak Vi juga Iya. mau lihat kondisi perusahaan di sini. Pasti seperti mau apa. ngaudit juga sih. Aku udah handle tadi anak-anak di dalam, tapi perlu aku cek ulang lagi, takutnya ada satu hal yang keliru dan malah bikin ya cabang sini jadi kelihatan jelek di mata anak Pak Atmaja. Ya, mungkin lah Mbak, di antara semua perusahaan milikan Pak Atmaja di situ nomor 1, makanya anak beliau itu mau datang ke sini untuk pertama kalinya. Mungkin perusahaan saya mungkin sekitar 2 atau 3 hari baru. Atau Mas Arif perlu ngingetin saya soal apa gitu di sini? Ada yang kurang mungkin, jadi bisa saya tambahkan, saya ubah. Kayaknya nggak perlu ada yang dirubah sih Mbak. Nanti kalau misalkan dirubah atau dimanipulasi ntar Bukan manipulasi sih, maksudnya mungkin ada poin-poin yang harus saya pahami untuk kenyamanan anak Pak Atmaja juga gitu. ya nanti kalau ketemu beliau Mbak Vi cuma pandu aja deh. Mungkin beliau nggak bakalan sedetail itu untuk ngurusin perusahaan ini, cuma pengen tahu
gimana karyawan di sini? Aduh, mana ada beberapa karyawan aku yang bandel juga. Ya udah kalau gitu aku ini ya. Aku siapin semuanya dulu ya. Iya Mbak. Atau ini deh kirim profil anaknya Pak Atmaja biar aku bisa paham. Ntar saya Iya udah. kirim ke email, Ya, Mbak. aku siapin semuanya, aku ingetin anak-anak dulu biar nggak ngelakuin kesalahan apapun. Makasih Mas Arif. Wah, Sekarang aku tanya sama kamu, semenjak aku pacaran sama kamu, Put, kapan pernah aku selingkuh? Nggak pernah kok. Ya kan kamu gak kira jujur sama aku juga gak kira tahu. Oh jangan dengerin omongan orang. Teman-teman kamu itu emang kayak gitu semua. Emang Tapi si Andi pengen- bilang sama aku kalau kamu itu pernah punya pacar 3 sebelum pacaran sama aku. Otomatis kamu juga kayak gitu kan sama aku pas kita pacaran. Put. Sampai kapan sih kamu mau mojokin aku padahal apa yang kamu omongin itu nggak bener. Iya udahlah, nggak penting juga lagian. Mungkin nih ya, Bay. Aku mantan kamu yang paling miskin, paling jelek juga. Kamu ngapain sih ngomong kayak gitu? Ya emang kayak gitu. Coba deh, pasti mantan-mantan kamu itu lulusan sarjana S2, terus kerja di kantoran yang mewah, yang bagus, sedangkan aku emang kerja kantoran tapi sebagai OB. Aku sama Put kayak kamu. Emang aku pernah dulu pacaran sama kamu naik mobil. Aku juga sama orang biasa. Kan kita selalu jalan kaki atau enggak naik motor tua aku. Ya, siapa tahu kamu udah berubah. Berubah jadi apa? Jadi Spiderman. Eh, Enggak, Bay. Maksud aku kamu udah berubah sifat kamu sama aku karena aku sekarang jadi OB. Aku bukan orang kayak gitu. Lagian aku juga sebenarnya pengen banget ketemu sama kamu. Tapi katanya rumah kamu pindah. Iya, aku pindah rumah karena yang dulu kontraknya udah selesai. Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti aku ketemu sama kamu lagi ya. Ketemu lagi. Iya. Aku cuma mau ke toilet bentar. Kamu nggak punya pacar kan? Aku jawab nanti aja ya. Ya udah pergi aja. Kamu ngusir. Enggak, Kok katanya kamu kamu mau usir? ke toilet. Enggak, Bay. Aku masih banyak kerjaan. Pertanyaan kamu aku jawab nanti aja deh. Mungkin ya. Iya. Apa-apa sih sakit, yang penting ketemu sama Bayu. Pin, kebetulan. Duduk dulu deh. Gini. David mana? David barusan masih ada di luar Bu, sebentar di luar kantor aja, cuman udah kerja kok. Kenapa Bu? Aduh, gini deh, aku minta tolong kamu hubungi David. Aku telepon dia, nggak diangkat. Karena ada masalah Bu. Gini. Anaknya Pak Atmaja udah sampai sini, tapi aku nggak tahu masih ada di mana. Yang pasti udah ada di kota ini. Menurut informasi udah ada di kantor ini. Cuma aku belum ketemu. Kamu udah ketemu? Saya nggak tahu sama orangnya sih Bu. Ya saya juga nggak tahu. Mungkin ada mobil atau gimana? Atau ada orang Aku asing? juga nggak tahu. Aku juga belum tahu anaknya Pak Atmaja yang mana. Kok Ibu bisa nggak tahu? Kan aku taunya cuma sama Pak Atmaja. Aku nggak pernah ketemu sama anaknya. Tapi ini dadakan ya Bu, kok tiba-tiba kesini? Mas Arif baru bilangnya kemarin sih. Terus gimana Bu? Aku udah bilang sama anak-anak untuk handle beberapa kerjaan. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, Win, aku juga pengen kamu sama David tuh bener-bener kerjanya. Iya, Masalah Bu. proyek kemarin gimana? Udah kamu selesaiin sama David? Udah clear Bu, udah selesai. Cuma Jangan sampai ada kesalahan apalagi soal keuangan. Aku nggak pengen sampai anaknya Pak Atmaja nganggep kalau cabang kita yang di sini tuh nggak becus. Aku udah percaya sama kalian berdua ya. Jadi aku minta tolong jangan sampai ada satu kesalahan kecil. kalau soal itu aman Bu, cuman kalau tiba-tiba saya harus nyiapin berkas-berkas itu, saya butuh waktu juga Bu. Loh, Harus kamu bilang udah beres Udah masalah beres, itu. Bu. Takutnya Cuma kan tiba-tiba- proyek yang itu yang ditanyain. Itu kan tanggung jawab kamu sama Saya juga David. gugup lagi Bu. Ya udah, ya saya siap Bu buat ngejelasin. Harusnya kan sama- udah kemarin kamu selesaiin. Hari ini masih belum. Udah selesai Bu, cuman harus ngerinci-rinci lagi. Iya Pak, nanti sore kita kan udah janjian. Put, Pak, nanti saya telepon dulu ya. Lagi ya. Waalaikumsalam. HP baru Pak David. Wah, HP lama kok. Oh ya, kamu mau kemana? Put? Mau bersihin perpelan. Kenapa pakai kacamata Pak?
Nggak Eh, panas kok. Soalnya bentar lagi aku mau keluar sama klien gitu loh. Oh, Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh ya, nanti malam kamu mana, Bud? Nanti malam nggak ada sih Pak, saya cuma mau nemenin adik saya ngerjain tugas sekolahnya. Pas banget Ada apa? kalau kayak gitu, Bud. Kalau kamu gak ada kerjaan ya, soalnya aku mau ngajak kamu ngopi bareng sama teman-teman aku. Waduh, saya nggak boleh keluar malam Pak sama ayah saya. Ya udah. Katanya kalau perempuan nggak boleh keluar malam soalnya. Kalau semuanya ayah kamu gak ngizinin, biar aku yang minta izin sama ayah kamu. Ya, Ayah saya galak banget Pak, nggak takut emang. udah terbiasa menghadapi Cobaan hidup ya. orang-orang yang seperti itu, ya. Apalagi nanti kalau semuanya kita berjodoh, orang tua kamu adalah orang tua aku. Jadi aku harus terbiasa dengan seperti itu, Put. Ayah saya juga nggak suka Nggak suka apa? kalau menantunya sering pakai kacamata. Kan itu bisa dikondisikan, Putri. Perlu kamu tahu, selama ini aku tuh selalu memperhatikan kamu. Ya karena saya kerja sama Pak David, makanya Pak David memperhatikan saya Ya. biar kinerja saya bagus atau enggak gitu kan. Bukan itu maksudnya. Aku tuh punya perasaan khusus sama kamu, Put. Aku cinta sama kamu dan aku ingin kamu menjadi pacar aku. Hah? Dan tentunya orang tua kamu pasti bakal menyetujui kalau kamu menikah dengan aku, karena masa depan aku sudah bagus. Aku bekerja di kantoran yang besar di kota ini. Gimana, Put? Ya sekarang tinggal kamu aja bilang iya. Dan pastinya aku bakal memberikan apapun yang kamu inginkan, ya. Dan kalau perlu kamu gak usah bekerja lagi sebagai OB di perusahaan ini, ya. Enggak Pak, saya mending kerja daripada saya pacaran sama Pak David. Put, kamu gak usah sok jual mahal deh, ya. Maaf ya Pak, saya itu bukan jual mahal, tapi ya emang keadaan saya kayak gini, saya emang masih belum suka sama cowok manapun dan yang nggak pengen pacaran juga, apalagi sama teman kantor. Pak David kan atasan saya dan saya bawahan Pak David, nggak pantas juga, nggak cocok. Pak David mending pacaran sama cewek-cewek yang udah sukses, itu baru pantas sama Pak David. Seharusnya kamu bersyukur, Put. Ada orang yang sudah punya jabatan bagus, ya, punya masa depan yang bagus, mencintai kamu. Hah? Ingat, di luaran sana banyak perempuan yang ngantri ingin jadi pacar aku. Tapi aku gak pernah ngerespon mereka semua karena aku sangat suka sama kamu. Jadi aku minta kamu jangan pernah nolak aku, ya. Itu artinya kan masih belum selesai. Kamu gimana sih? Ya udah kamu cari David, siapin sekarang. Masih ada waktu kok, mungkin ya sekitar 30 menit. Ya Kamu kalau 30 selesai. menit bisa Bu, tapi harus siapin apa lagi Bu? Ruangan? Apa lagi Bu? Nggak usah, yang penting masalah-masalah yang kemarin aku pengen kelihatan ya udah baik-baik aja. Kamu bilang udah baik-baik Iya aja. Bu, udah tenang aja Bu Vivi. Masalahnya udah kelar, berkesan juga udah selesai. Cuman saya harus menyiapkan diri Bu untuk ngomong sama orang yang baru. Ya udah kamu kesini. koordinasi sama Pak Rudi juga ya. Pak Rudi. Ya iyalah, itu kan atasan kalian. Iya Bu, saya bakal ketemu sama Pak Rudi bentar lagi. Artinya kalau kayak gini Pak Rudi nggak becus dong. Harusnya bisa ngendil kalian. Iya nggak tahu Pak Rudi Bu, kayak nggak pernah niat kerja sih saya lihatnya, makanya saya juga malas. Karena di depan aku Pak Rudi ya baik-baik aja. Saya masa mau ngejelekin nama Pak Rudi sama Bu Vivi, kan kesannya kayak ngadu domba Bu. Tapi nggak apa-apa deh, Bu Vivi udah tahu ya Pak Rudi gimana. Ya kan aku taunya ngeliatnya dari kalian. Kerjaan kalian jadi nggak beres kayak gini. Iya Bu, kayaknya emang Pak Rudi yang kurang tegas. Sebenarnya yang lebih bagus kerjanya siapa sih? David. David Bu, David jauh lebih bagus daripada Pak Rudi. Ya udahlah, nanti aku pertimbangin soal itu. Ya udah, sekarang kamu siapin, jangan Iya, cuma diem kayak gini. Saya mau ke ruangan saya dulu ya Bu. Misi ya Bu. Kenapa sih, Put? Apaan sih Pak? Nggak usah macem-macem ya Pak. Pak ini di kantor loh, nggak usah kayak gitu. Atau saya teriakin Pak David ya. Ya udah, teriak aja, gak bakal ada orang yang mau ngebantu kamu. Kalaupun ada yang ngebantu kamu, dia gak bakal Tapi yang berani. sopan tau dong Pak, saya ini bawahan Pak David. Ada apa ya? Kamu siapa? Hah? Gak usah ikut campur deh. Ini diapain Bu?
Dia nggak goda-goda aku dari tadi, Bay. Dia itu atasan aku. Namanya Pak David. Mau jadi pahlawan? Hah? Bukan di sini tempatnya. Putri pacar aku. Emang kenapa? Pacar kamu? Hah? Ya, Put. Laki-laki seperti ini yang kamu inginkan. Berpenampilan biasa-biasa aja. Tentunya dia gak punya masa depan yang bagus kan? Hah? Ya, setidaknya dia nggak kayak Pak David. Pak David norak banget sih pakai kacamata. Putri, ini fashion tau nggak? Hah? Dan harganya mahal banget. Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu ngapain di sini? Ngapain di sini? Kamu gak salah nanya. Hah? Tanya sama tuh Putri. Aku apa jabatannya di sini? Hah? Aku nggak peduli apa jabatan kamu di sini. Mau kamu manajer, mau kamu staff, mau kamu direktur sekalipun, itu bukan urusan aku. Yang menjadi urusan aku sekarang, sekali lagi kamu berani nyentuh Fitri, kamu bakalan berurusan sama aku. Gitu ya. Emang aku harus takut sama kamu? Hah? Ya. Emang kamu siapa ngomong seperti itu? Kalau aku pengen pegang Putri, hah? Ingat, kamu bukan siapa-siapa di sini, ya. Ini kantor aku, tahu nggak? Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan terhadap kamu. Tapi saya bisa laporin Pak David sama Bu Vivi ya. Bu Vivi, emang Bu Vivi gak percaya dengan omongan kamu? Hah? Sedangkan kamu di sini cuma OB. Aku kasih tahu sama kamu. Pastikan hari ini juga kamu terakhir kerja di kantor ini. Kamu mecat aku? Emang kamu siapa? Hah? Pak David apa-apaan sih Pak David? Nggak usah kayak gitu, Bay. Kamu nggak apa-apa, Bay. Put, Pak David tahu sopan santun kan? Pak David kerja di perusahaan besar kayak gini tapi nggak tahu attitude. supaya pacar kamu ini sadar kalau dia itu orang miskin, tahu nggak? Tapi Pak David juga nggak pantas kayak gini. Aku emang pacar Bayu, ada apa? Put, Masalah apa sih sama Pak David? kamu berani bentak-bentak aku karena laki-laki ini. Hah? Pak. Laki-laki ini. Pak udah deh, Pak David. Apaan sih? Udah, gak apa. Kamu di sini Kamu- cuma OB. Kamu udah menghina aku dan kamu udah nyiram aku. Kamu bakalan nyesel. Pastikan hari ini juga kamu bakalan berlutut di depan aku. Udah, terserah kamu. Kamu mau apa aja, ya? Dan itu gak bakal terjadi, tahu nggak? Kamu ngomong seperti itu karena ada Putri kan? Seolah-olah kamu tuh orang hebat, ya nggak? Hah? Iya, Bayu bagi emang aku. orang hebat bagi aku. Put, dia itu gak punya masa depan, dia itu orang miskin. Hah? Ya, seharusnya kamu bisa mengangkat derajat orang tua kamu dengan menikah sama aku. Jangan sama dia, tahu nggak? Kamu mending pergi dari sini sebelum aku kehabisan kesabaran aku buat kamu. Gitu ya. Ya, berhubung waktu aku sangat mahal ya buat ngurusin kalian berdua. Bener kata kamu, aku harus pergi. Tapi aku bukan takut sama kamu. Ingat Put, aku bakal bikin hidup kamu sengsara, atau enggak? Kamu nggak apa-apa, Bay. Basah ya? Lu gimana nih? Kamu nggak bawa baju lain ya, Bay? Apaan sih, Bay? Kamu kayak gini gara-gara aku, tahu nggak? Lagian kamu ngapain sih bantuin aku? Tapi kamu gak marah kan? Aku bilang pacar kamu. Nggak apa-apa kan bantuin aku. Terus ini gimana baju kamu? Udah, gak apa-apa. Aku juga bawa baju lain kok. Emang laki-laki itu sering gangguin kamu ya? Iya, ini udah kesekian kalinya dia ngerayu aku, ngajak aku pacaran sama dia. Tapi kan aku nggak mau, Bay. Emang Kalau misalkan kamu balikan sama aku, kamu mau gak? bercanda nih. Ya aku serius. Daripada kamu digangguin lagi sama laki-laki itu, kan mendingan kita pacaran beneran. Kita balikan biar gak ada lagi yang gangguin kamu. Ini serius? Kamu ngajak aku pacaran? Terus pacar kamu yang pertama mau kamu kemanain, Bay? Kamu kenapa sih Put, selalu ngefitnah aku dengan hal-hal yang gak boleh terbukti? Ya berarti Sampai nggak kapan? ada kan? Iya, mau sampai kapan kamu overthinking terus sama aku? Ya aku percaya sama kamu. Berarti kamu mau buat balikan sama aku? Aku jawab nanti aja ya. Harus ngomong sama Ya ampun, aku tuh nyariin kamu tuh dari tadi. ternyata ya Putri udah punya pacar, tahu nggak? Dan aku barusan
mergokin dia. Pacar Bukan mergokin dia mergokin aku. Dan aku sempat cekcok sama dia, tau nggak? sama Putri sama pacarnya juga. Iya. Kok bisa dia punya pacar? Aku taunya dia selama ini gak punya pacar. Aku kesel banget sama pacarnya itu. Dia sok-sokan, tau nggak? Hah, di Tapi- depan aku. Bentar. Ini ada yang lebih penting. Kamu jangan bahas Putri deh. Hari ini bakal anaknya Pak Atmaja mau datang ke sini, tahu gak sih? Pemilik perusahaan tunggal? Iya. Terus kita dipanggil sama Bu Vivi. Kita harus nyiapin berkas yang kemarin. Kita harus nyiapin yang lain-lain juga. Dan ini penting banget fitness sekalian kamu bisa aduin nih Putri sama yang punya perusahaan biar kayak kamu kalau udah. Kamu gimana sih? Laporannya kemarin yang harus dikasihkan sama Putri juga belum selesai, Win. Udah kamu tenang aja. Itu bisa aku atur, kita masih punya waktu beberapa menit kok. Tapi ini yang penting belum datang yang punya perusahaan. Terus teman-teman yang lain sudah kamu informasikan masalah ini? Udah, cuma kamu aja yang belum tahu. Kamu kenapa nggak telepon aku sih? Hah? Telepon aku. Lihat berapa kali aku nelpon. Ya aku minta maaf karena barusan masih itu ngurusin pacarnya Putri. Soalnya aku sebel banget, tau nggak? Untung di perusahaan. Jadi nih kamu kalau sebel sama Putri, mending sekalian kamu laporin jelek-jelekin dia sama anaknya Pak Atmaja. Kalau masalah itu mah tentu ya supaya Putri dipecat dari perusahaan ini. Bilang aja karena Putri OB di sini udah berani-beraninya pacaran di jam kantor dan di perusahaan pula ya kan? Kamu bantu aku ya buat ngaduin Putri sama Bu Vivi supaya lebih kuat, tau nggak informasinya. Ya kamu tenang aja. Sekarang Bu Vivi di mana? Lagi di depan ruang divisi apa ya, aku lupa tadi. Udah deh, kita cari aja. Ayo. Kamu kok lari terus, Put? Iya kan nggak enak aja kalau aku ngomong di situ. Ntar kedengeran yang lain gimana? Nanti dikira aku nggak profesional lagi di kerjaan, aku malah pacaran. Iya sih. Jadi gini, Put. Aku putus sama kamu waktu itu secara baik-baik. Dan omongan aku yang tadi itu bener. Bener? Selama ini aku selalu cari tahu tentang kamu. Dan semua sosmed kamu kayaknya nggak aktif ya. Aku udah berusaha buat chat kamu di semua sosmed kamu, tapi nggak ada yang dibalas satupun sampai sekarang. Atau jangan-jangan aku ngeblokir kamu lagi ya, baik? Karena kamu mutusin aku. Nggak kebalik ya, Put. Bukannya kamu yang mutusin aku. Kebalik ya? Ya udah deh. Jadi aku minta maaf sama kamu, nanti aku buka deh blokirnya. Dan aku juga minta maaf sama kamu, dulu aku mutusin kamu. Hal yang udah berlalu nggak perlu kita bahas lagi. Waktu itu kan cuma salah paham aja. Sekarang aku mau dengar jawaban dari kamu, Put. Aku tuh sayang banget sama kamu. Sampai detik ini pun aku nggak pernah pacaran sama siapapun. Kalau misalkan kamu juga masih ada perasaan sama aku, seharusnya kamu mau buat balikan sama aku. Kalau nggak mau gimana? Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Sesuatu yang dipaksakan kan nggak baik juga. Tapi dari dulu ya, Bay, muka kamu selalu datar kayak gini ya. Emang kenapa? Ya enggak, lucu aja. Aku mau jadi pacar kamu. Beneran? Ingat ya, kamu nggak terpaksa kan? Nggak karena kasihan sama aku, karena aku disiram sama laki-laki Ya sialan itu. enggak lah, karena aku sayang sama kamu. Udah nyangka sih kalau misalkan kamu sayang sama aku. Buktinya tadi waktu aku disiram, kamu heboh banget buat ngebersihin. Ya aku Baju aku. kaget kamu tiba-tiba digituin. Coba kalau aku yang disiram, udah aku tonjok mukanya tuh orang. Ya sayang kan disiramnya di depan kamu. Aku nggak mau terlihat kasar di depan kamu. Aku kan selalu mengusahakan yang terbaik kalau ada di depan kamu. Ada yang so romantis. Aku bukan so romantis, tapi beneran. Dan asal kamu tahu ya, tiap hari tuh aku selalu kangen sama kamu, Put.
udah nggak bisa ketemu, semua sosmed kamu nggak aktif, dan kita malah ketemu secara nggak sengaja. Emang kalau orang kangen nggak pengen ketemu ya? Ya pengen Put, tapi kan Terus kenapa nggak cari aku? ya aku kan udah berusaha buat cari kamu, tapi aku nggak dapet. Iya sih. Ya udah, awas ya ke depan kamu harus jaga hati kamu buat aku, harus jaga perasaan aku, nggak boleh deket sama laki-laki manapun, nggak boleh ngerespon laki-laki manapun. Nggak kebalik. Aku janji sama kamu, misalkan kamu juga mau janji sama aku. Janji ya. Kamu tahu kan kalau janji itu utang? Ya aku tahu, karena aku nggak pernah ingkar janji selama ini. Ya udah. Nanti aku juga mau ngasih tahu sesuatu sama kamu, karena ada hal yang belum kamu tahu. Apaan nih? Eh, Oh jangan-jangan kamu cuma main-main, cuma bercanda kamu ya sama aku. Kamu mainin aku lagi. bukan urusan ini, tapi tentang aku yang sebenarnya, Bu. Kemana sih anaknya Fatma aja? Barusan telepon, bilangnya sih masih belum selesai nyetelin suami. Keren banget ya ternyata. Cakep orangnya. Bu, Iya. Oh, karyawan aku. katanya ada kunjungan dari pemilik perusahaan. Iya, dari anaknya Fatma aja. Udah ketemu, Windy. Udah kamu siapin semuanya. Apa Udah, yang Bu. aku minta? Udah, cuman kalau David, kamu gimana, Fit? Sebenarnya saya tadi udah, Tuh, alasan lagi kan? Bu, Kenapa lagi? ada hal yang penting yang harus saya omongin sama Bu Vivi. Iya, yang penting itu kan berkas yang saya minta. Bukan itu, Bu. Salah satu karyawan di sini, Putri. Dia itu Kenapa Putri? pacaran di kawasan kantor, Bu. Sedangkan peraturan di perusahaan ini tidak boleh. Harusnya kamu gak usah ngomong kayak gini. Ada Iya. Pak Arif di sini. Iya, saya minta maaf, Bu. Tapi ini harus disampaikan, Bu, supaya tidak menjadi contoh sama karyawan yang lain, Bu. Putri Iya, nggak Bu, mungkin David, kayak Bu. gitu. Tapi tadi sudah ngeliat sendiri, Bu, dan David udah sempat negur juga. Lagian mereka ngapain? Gak bikin mesum kan di kantor? Ya, tapi Iya. aturan di perusahaan ini kan nggak boleh pacaran, Bu. Apalagi Iya, Bu. orang luar dan datang ke sini di Ya jam. mungkin lagi kerja. nganterin makan atau gimana? Bu, saya sempat cekcok sama laki-laki itu. Kenapa cekcok? Karena saya menegur secara sopan, tapi laki-laki tersebut Beneran? malah ngebentak Atau saya, kamu yang cari gara-gara, Fit? Bu. Mana Bukan, Bu. mungkin, Bu. Kalau misal memang ada hal penting yang perlu disampaikan, mungkin mereka nggak akan lama di sana, Bu. Yaudah, yaudah. Aku minta maaf ya. Jadi nggak enak kayak gini. Aku mau nyelesain ini dulu. Terus itu Mas itu kemana dong? Kita cari dulu. Ya udah urusan Putri bentar lagi. Iya, Bu. Nah, dia udah tadi saya telepon, katanya masih ada sesuatu yang harus Ya udah kita cari bareng-bareng aja kalau gitu. Iya. Iya, Bu. Gimana ya, Put? Aku jelasin sama kamu. Ini dia orangnya, Bu. Kamu kurang ajar banget ya, masih berani. Ih, kamu tuh ngapain sih? Kamu tuh nggak tahu dia siapa? Ini maksudnya apa, Bu? Itu kamu ngapain barusan kayak begitu? Laki-laki ini yang kurang ajar, Bu. Kamu yang kurang ajar. Kamu ngapain itu? Ih, minta maaf nggak? Kok saya yang salah? Minta maaf sekarang juga. Minta maaf nggak? Mas, saya minta maaf ya, Mas, atas kejadiannya Kenapa ya, Bu? ini. Mas Bayu, saya minta maaf ya. Ini, iya, Bayu Atmaja. Hah? Bayu Atmaja? Berarti Kamu tuh maksudnya apa sih, Fit? Jadi ini orang yang kamu bilang orang asing. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Kamu udah siram aku. Kamu udah menghina aku. Ada air nggak? Nggak ada. Udah nggak apa-apa. Ini Mbak Vivi. Iya, Mas Bayu. Saya lihat profil Mas Bayu. Saya Vivi di sini pemimpin cabang. Jadi gini, Mbak Vivi, dia itu sering gangguin Putri. Putri kan OB di sini. Dan mulai hari ini saya nggak mau Putri kerja di sini karena dia udah jadi pacar saya sekarang. Ya, kalaupun seandainya kerja di sini, saya mau posisi Putri ya minimal jadi asistennya Mbak Vivi. Mau saya juga kayak gitu biar saya bisa ngajarin Putri. Untuk Kamu kok nggak bilang gangguin Putri? Kamu kenapa nggak pernah bilang sih? untuk Mas ini saya minta dia menggantikan posisinya Putri ya. Biar dia ngerasain juga. Jadi OB. Pak,
Saya minta maaf Pak, jangan turunkan jabatan saya Pak. Siap, Mas Bayu. Saya akan laksanakan perintah Mas Bayu. Oh, saya minta maaf Pak. Minta maaf jangan sama saya, sama Mas Bayu. Pak, saya minta maaf banget Pak. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku tadi udah janji sama kamu untuk mecat kamu. Tapi karena aku masih kasihan sama kamu, kamu harus gantikan posisi Putri di sini. Ya kalau misalkan gak mau ya kamu harus keluar dari kantor ini. Ya saya mau Pak. Berarti selama ini kalian bohong ya, udah ngejelek-jelekin Pak Rudi ya? Saya minta maaf, saya cuma disuruh sama David, katanya dia pengen jadi manajer. Oh, Kebongkar. ikut saya. Pak, Mas, saya selesaikan dulu dengan mereka ya. Ya udah, bawa tuh 2 orang. Bu, saya minta maaf Bu. Mas Bayu, tur ke perusahaan ini udah selesai. Belum selesai, Rif. Kamu bisa ketemu sama Vivi ya? Wah, saya tanya Mbak. Baik. Kamu mau ketawa, Put? Emang ada yang lucu? Kamu yang punya perusahaan. Iya dong. Ya meskipun gini-gini kan, aku juga bisa sukses juga, Put. Ternyata mantan aku ini OB di perusahaanku sendiri. Kamu jangan bilang OB dong, nanti aku jadi kayak rendah banget yang rasanya. penting kan sekarang kamu udah bareng sama aku. Ini Jadi- beneran aku jadi asisten Bu Vivi. Asisten loh, Bay. Aku nggak mau kamu itu jadi bawahan orang-orang kayak tadi. Jadi kamu jadi asisten pribadinya Vivi dan kamu bisa nyuruh-nyuruh laki-laki yang tadi itu. Aku gak bakal balas dendam karena balas dendam itu gak boleh kan. Padamu, oh,